Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua pendengar podcast Kearifan Lokal Unggulan dari UIN Antasari Banjarmasin. Oke, selamat siang para pendengar setia dari podcast kita. Pada siang hari ini kita udah punya bintang tamu yang sangat spesial tentunya ya pada hari ini. Nah, mungkin kita akan kenalan lebih dalam nih sama bintang tamu kita. Boleh Ibu silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi pendengar podcast Kearifan Lokal dari UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Elida Mariani SIMM. Jadi saya merupakan konselor kewirausahaan UIN Antasari Banjarmasin. Oh, jadi Ibu biasanya konselor di UPKK, UPKK ya, betul. Ya. Ibu Elida ya. Iya, betul. Oke. Nah, Ibu, terkait kita membahas soal UPKK hari ini. Nah, jadi kan tema hari ini tuh adalah set up your mind and goal to be entrepreneur. Iya, Nah, betul. mungkin Ibu bisa jelasin sedikit arti dari tema kita hari ini, terus apa sih itu gitu lah. Boleh, silakan. Baik, jadi mengapa kita harus membangun pikiran ya, mindset, pola pikir. Jadi pola pikir itu bagian dari perilaku, sikap dan juga proses berpikir secara spesifik yang mendorong kita untuk mengambil keputusan. Jadi keputusannya seperti apa? Jadi itu perlu kita membangun pola pikir terlebih dahulu. Nah, pola pikir itu nantinya juga akan dari proses berpikir itu ada pikiran yang positif maupun yang negatif, Muni. Iya. Nah, jadi bagaimana yang kita ini kan fokusnya untuk ke entrepreneur atau kewirausahaan. Berarti kan kita nih harus mengubah pola pikir. Pola pikir yang awalnya itu negatif menjadi positif, ya kan? Seperti itu. Nah, di pola-pola pikir yang positif ini ternyata itu tidak gampang, Moni. Nah, tidak gampang kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Oke. Ya. Nah, jadi sebelum pola pikir ini terbentuk dengan baik, yang artinya adalah pola pikir yang secara positif tadi. Ini harus kita lihat kembali nih pola-pola pikir yang negatif itu seperti apa. Karena itu ternyata tidak gampang. Jadi pada saat pola pikir ini tidak terbentuk, maka tujuan menjadi entrepreneur pun tidak akan terbentuk. Nah, jadi kan banyak nih orang-orang nih mengatakan bahwa menjadi entrepreneur itu sangat susah nih. Sangat susah seperti ini, tapi ada juga yang menyamaratakan entrepreneur itu sama seperti pedagang. Tapi sebenarnya itu beda loh. Oh iya. Nah, bedanya di mana? Kalau di entrepreneur, wirausaha, dia itu bisa menciptakan sesuatu. Nah, beda kalau berdagang itu kan dia jual, dia hanya jual saja. Beda kalau entrepreneur itu dia bisa menciptakan sesuatu. Jadi ada ide-ide tertentu yang akan dapat dihasilkan. Nah, dari hal itu baru nanti bisa dikatakan ini menjadi entrepreneur. Oke. Jadi sebelum kita memikirkan bagaimana entrepreneur, mungkin kita lebih mengedepankan gimana sih cara setupnya dulu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana setupnya, bagaimana cara membangunnya, ya kan ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus membangun visi misi terlebih dahulu. Nah, visi misinya apa? Tujuannya seperti apa dan cara untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai misalnya dia tujuannya sama nih, tapi kan cara untuk mencapai tujuan itu yang berbeda. Nah, cara-cara itu tergantung dari passionnya. Passion itu setiap orang beda-beda nih, walaupun dia misalnya ingin menciptakan, kalau zaman sekarang kan ya banyak saya lihat itu bisnis yang menjamur sekarang adalah kemitraan. Bisnis kemitraan. Nah, bisnis kemitraan itu sama produknya. Kalau dalam manajemen pemasaran itu ada namanya pesaing dekat. Pesaing dekat itu dia jual produk tapi sama. Boleh nggak kita sebutkan misalnya satu produk di sini atau beberapa produk? Boleh tidak ya kita sebutkan mereknya misalnya? Bisa tidak? Boleh. Boleh ya.
Nah, misalnya seperti Multi Bubble misalnya. Multi Bubble itu kan salah satu bentuk kemitraan juga dia. Terus itu kebablasan. Nah, jadi kebablasan itu juga kemitraan. Nah, kebablasan itu salah satu ownernya adalah mahasiswa kami di jurusan perbankan syariah. Oh. Alhamdulillah, jadi dia kan banyak tuh punya usaha. Betul. Nah, itu bentuknya kemitraan. Nah, itu bisa disebut dengan entrepreneur dia. Jadi dia entrepreneur, dia menciptakan sesuatu walaupun dia banyak, kalau jual kebab kan banyak tuh. Iya, betul. Cuman nanti ada value, ada nilai tersendiri yang bisa membedakan produk dia itu yang dia jual dengan produk yang sama atau sejenis. Nah, itu ya. Nah, di situ nilainya. Karena dia sudah menciptakan, membangun visi misi yang jelas. Oke, betul. Nah, seperti itu. Jadi entrepreneur itu nggak melulu harus sama dengan yang lain gitu loh, karena harus dengan adanya ide baru, Betul. kreativitas yang banyak gitu loh, inovasi-inovasi, dan bahkan tidak menyamakan dengan usaha-usaha orang lain gitu loh. Iya, betul. Oke, mungkin bisa Ibu jelaskan nggak gimana caranya biar kita nih, mungkin anak muda juga pastinya ya ingin menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Gimana sih cara ngembangin kreativitas gitu loh? Nah, ya betul ya. Nah, jadi kendala dari anak-anak muda sekarang itu mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak ada ide nih. Betul. Ya kan, saya tidak kekurangan ide. Kenapa idenya kurang? Karena yang pertama adalah kurangnya pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa diambil dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Nah, itu perlunya kalau misalnya kita minim secara pribadi adalah pengalaman kita sendiri, berarti kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, pengalaman-pengalaman orang lain itu bisa kita ikuti dalam proses. Yang pertama adalah dari proses belajar. Yang kedua mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya ada workshop, ada talk show misalnya, ataupun melihat video-video. Jadi sebenarnya kita ini bukan belajar dari orang sukses sebenarnya, ya, tapi kita belajar dari orang yang gagal. Iya. Saya sebutkan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang sukses yang kita lihat, oh dia sukses ya, coba dipelajari lagi runtutan sejarah perjalanan dia mencapai itu seperti apa, berapa kali dia gagal. Nah, jadi perjalanan yang banyak ini baru dia sukses. Kita lihat sukses di situ ke depannya. Nah, itu jadi kita belajar dari orang yang gagal. Belajar dari kegagalan. Betul. Jadi kegagalan itu bukan berarti kita mendownkan diri, tidak. Tetapi di situ kita akan move on dari segala sesuatu. Betul. Nah, salah satu contohnya di sini saya sebutkan juga bahwa kita harus mengembangkan kecerdasan secara emosional dan juga spiritual. Nah, kecerdasan emosional ini berkaitan dengan itu tadi. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang merasa down, dia sudahan. Saya kayaknya nggak di sini deh. Saya sepertinya malu deh kalau saya kelihatan gagal. Betul. Daripada orang lain misalnya. Nah, itu pikiran-pikiran atau kecerdasan emosional yang masih belum matang nih. Ya kan, belum matang dia. Karena itu tadi. Karena dia belum mencoba misalnya, atau dia baru gagal beberapa kali. Betul. Udah nggak bisa mau coba lagi. Betul. Nah, kenapa dikombin dengan kecerdasan spiritual? Ini sangat penting nih. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah mencapai karir yang atau usaha yang sangat tinggi di mata orang lain, tapi dia merasa itu bagian yang masih kurang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak disyukurinya. Nah, jadi kan kalau kita alhamdulillah kalau kuliah-kuliah di UIN ataupun alumni UIN Antasari ini kan kita sudah mengintegrasikan keilmuan umum sesuai dengan bidang masing-masing dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, di sini pentingnya ini. Kenapa ini perlu? Supaya kita ada filter, ada pondasi. Ya kan, Moni? Jadi ada pondasi dalam diri kita. Bahwa segala sesuatu yang kita usahakan, yang kita ikhtiarkan, pasti ada akhirnya. Betul. Akhirnya apa? Misalnya kita perlu punya target. Target itu untuk apa? Untuk memberikan motivasi.
Betul. Motivasi untuk mencapai itu. Tadi kan ada visi misi nih. Tadi ada tujuan dan cara mencapai tujuan. Nah, cara mencapai tujuan kan beda-beda nih. Betul. Apakah caranya baik atau tidak? Iya. Nah, itu jadi kecerdasan emosional tadi kata Ibu dikombin dengan kecerdasan spiritual, itu harus itu. Supaya apa? Supaya kita lebih stabil. Oke, betul. Ya kan? Karena keadaan kehidupan misalnya ataupun keadaan ekonomi dan yang lainnya itu akan membentuk perilaku kita. Oh iya, betul. Ya kan? Perilaku kita ini Jadi, berpengaruh. mungkin buat teman-teman yang mau nge-set up pemikiran buat jadi entrepreneur itu, pertama itu mungkin belajar dari pengalaman dulu. Iya, ya, betul. Pengalaman baik, pengalaman dari diri sendiri kah, atau pengalaman dari orang lain kah, Betul. kegagalan diri sendiri kah, atau kegagalan orang yang udah pernah gagal tapi udah sukses gitu Iya, lah. betul. Nah, terus juga harus mengombinasi antara emosional dan spiritual. Artinya Betul. kita gak boleh lepas sama yang namanya Tuhan gitu loh. Betul, Iya. betul. Oke. Nah, Bu, bicara soal entrepreneur nih. Jadi kan Bu, ada yang namanya usaha, biasanya orang-orang baru yang membangun usaha gitu loh. Iya. Nah, kadang dia termotivasi karena usaha milik orang lain itu adalah biasanya sudah tinggi. Iya, Nah, betul. biasanya ada orang yang ingin mencoba tanpa memikirkan setupnya itu tadi. Terus dan tiba-tiba gagal gitu loh. Mungkin gimana pendapat Ibu tentang orang yang berpikir bahwa oh kayaknya gampang aja, ternyata pas dijalanin sulit juga lah, ampih nah gitu lah, langsung tiba-tiba meninggalkan apa yang dia usahakan gitu loh. Nah, gimana pandangan Ibu soal itu? Ini ya. Jadi memang untuk startup baru ini sangat banyak nih. Salah satunya memang ada program dari pemerintah, Pak Wali Kota, Pak Ibnu Sina. Itu untuk menciptakan kalau nggak salah ada 1.000 wirausahawan baru, startup baru. Memang itu ya. Memang penggalakan itu dan juga ada bantuan dananya. Oh. Itu beberapa tahun yang lalu. Iya. Nah, di sini banyak sekali anak-anak muda nih yang daftar, yang ingin mencoba. Tapi alhamdulillah untuk di Kota Banjarmasin memang sangat banyak ya, Betul. sangat banyak. Tapi di sini yang difokuskan adalah yang paling banyak adalah bisnis kuliner, yang paling banyak, yang memang dimiliki oleh anak-anak muda. Betul. Nah, tapi ternyata semua konsep ini kan belum tentu nanti ada yang berhasil, ada yang gagal, atau ada yang setengah berhasil, ya kan? Nah, dalam perjalanannya memang seperti itu. Nah, itulah dinamikanya. Oh, iya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalau kita ini ingin memulai suatu usaha, harus dilakukan adalah studi kelayakannya dulu. Layak tidak nih usaha ini kita jalankan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya modal misalnya, atau yang ada yang menjadi investor kita atau yang menanamkan modal ke kita misalnya, langsung kita lakukan ini, tidak seperti itu. Jadi kalau di dalam bisnis itu harus ada analisisnya terlebih dahulu melalui studi kelayakan bisnis. Jadi itu layak tidak dulu dilakukan. Kalau misalnya tidak, berarti usaha itu tidak bisa untuk dijalankan. Jadi ada marketplace, ada market share yang perlu kita perhitungkan. Oke. Nah, jadi kalau yang ada ini memang seperti itu tuh, banyak sekali dia modal sekian misalnya. Dia langsung mau lihat seperti apa, tidak seperti itu. Jadi ada namanya kita riset pasar, ada melihat riset pasar itu akan melihat selera konsumen. Oh, iya. Selera konsumen ini seperti apa? Kenapa, coba kita lihat ya, bisnis kopi ini kenapa terlalu banyak di Banjarmasin misalnya. Dulu itu kopi itu identik dengan kalangan tua. Tapi sekarang tidak, beralih semua kan ya. Jadi anak-anak remaja pun suka kopi, tapi bukan kopi hitam, tapi di mix sekarang kopinya tuh ada, itu bentuk dari inovasi sebenarnya. Ada inovasi produk. Jadi semuanya itu senang dengan itu, dengan minuman kopi itu tadi. Nah, itu bagian dari inovasi produk. Karena apa? Karena mereka akan melihat seleranya, selera pasarnya. Kenapa jadi anak-anak muda juga jadi segmentasi pasar ataupun target pasar? Karena itu tadi, karena anak-anak muda itu senang akan hal-hal yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua,
anak-anak muda ini suka yang estetik, ada nilai-nilai keindahan. Betul. Walaupun misalnya tempatnya itu kayu misalnya, tapi dimodif menjadi sesuatu yang klasik misalnya. Terus itu ada Vespa yang sudah tua dijadikan tempat-tempat duduk misalnya, ataupun mesin jahit. Saya pernah tuh nongkrong di kafe. Jadi dia mejanya tuh mesin jahit yang sudah tua. Oh. Jadi kan ada nilai-nilai estetiknya itu. Unsur-unsur bahari. Iya. Jadi ada nilai-nilai estetik itu yang ternyata disukai oleh anak-anak muda. Yang selanjutnya ada Photoshop. Photoshoot ya? Foto studio. Foto studio yang misalnya dibikin seperti apa. Jadi anak-anak muda tuh kan tertarik tuh. Dan satu lagi yang jadi daya tariknya, free wifi. Nah itu betul. kenapa? Karena anak-anak muda dia itu kan sekarang generasinya berubah nih. Jadi untuk menggunakan sosial media ataupun jaringan internet itu sekarang bukan menjadi sesuatu yang sifatnya eksklusif, tidak. Tapi itu menjadi kebutuhan. Betul. Kenapa saya katakan kebutuhan? Karena coba kita lihat ya dari keseharian kita nih. Keseharian kita bangun tidur kita ngapain? Ada tidak kita nggak buka handphone? Kan nggak ada tuh. Baca koran? Enggak kan? Baca apa? Baca itu update status kan? Apa yang Anda pikirkan? Nah, apa yang Anda pikirkan? Kita bikin update dulu status nih. Kata pemujib apa? Kalau kita update berarti kita hidup kan? Nah, kita tahu oh nih ada aja teman kita nih masih ready aja dia misalnya. Karena dia ada statusnya. Ada story-nya. Jadi untuk penggunaan sosial media ternyata itu bisa jadi hal yang positif atau negatif tergantung siapa yang menggunakan. Nah, kenapa jadi kita masukkan lagi ke unsur-unsur kewirausahaan menggunakan sosial media? Sekarang sangat banyak sekali penggunaan e-commerce. Nah, betul. Nah, penggunaan e-commerce. Semuanya walaupun kita tidak punya toko secara fisik, kita bisa jual. Betul. Ya kan? Kita bisa jual nih. Jual apa aja? Bisa produknya, bisa barang ataupun jasa. Menggunakan story di WA misalnya, di Instagram, sekarang nih kan TikTok. Betul. Nah kan Twitter ada tidak? Ada. Ada juga. Nah kan. Jadi semuanya itu berubah. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, kita akan tertinggal. Iya, betul. Ya kan? Kita yang akan tertinggal dari teknologi. Karena teknologi sekarang ya tadi bukan barang yang eksklusif, tidak, tapi itu menjadi kebutuhan keseharian semua orang. Kalau ngomong-ngomong soal entrepreneur yang udah masuk ke inovasi yang sekarang kan banyak banget e-commerce. Nah, itu kan termasuk entrepreneur kan. Nah, mungkin menurut Ibu gimana soal e-commerce yang sekarang tuh udah marak di mana-mana, sampai-sampai pasar-pasar sekarang tuh lumayan sepi anak muda gitu loh. Karena kan anak muda sekarang siapa sih yang nggak punya handphone gitu? Siapa sih yang nggak mau ketik udah selesai, beres belanja selesai gitu loh. Iya, betul. Gimana menurut Ibu? Jadi menjamurnya berbagai macam marketplace yang ada di dunia maya ini menjadikan membentuk pasar yang lain. Nah, pasar yang lain secara digitalisasi. Ya kan, secara digitalisasi. Jadi ada pasar online namanya. Online dia kan melakukan transaksi. Kita mau apa aja ada di handphone kita. Nah, kita langsung bisa mengakses. Pembayaran juga gampang. Pembayaran sudah difasilitasi dengan ada uang digital. Uang digital, bahasanya uang digital. Apakah misalnya teman-teman seperti apa sih sebenarnya uang digital? Nah, uang digital itu seperti ada OPPO, ada Dana, Link aja itu salah satu bentuk dari uang digital. Nah, itu penggunaannya sangat mudah juga. Tapi nanti akan berdampak, ada impact ke pasar-pasar tradisional. Nah, kenapa pasar tradisional ini agak sunyi dibandingkan yang dulu? Karena ini mereka beralih ke media yang lain. Jadi untuk transaksi ekonomi itu tetap masih berjalan. Nah, tetapi ada perbedaan iklim tadi.
Karena apa? Karena iklimnya sudah ke era digitalisasi, Betul. bukan secara konvensional lagi. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman tadi kata Ibu kan. Jadi karena semuanya nih, tidak hanya pedagang ataupun pembisnis di pemerintahan juga seperti itu. Mereka perlu ada gebrakan juga, gebrakan untuk supaya apa? Supaya semuanya itu tetap ada pasarnya, ada peminatnya untuk melihat. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi, itu akan ditinggalkan, akan mati. Jadi kan ada beberapa produk-produk yang dulunya ada, tapi sekarang mati. Iya, betul. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti perkembangan. Nah, baik itu di bisnis otomotif, elektronik juga seperti itu tuh ada tuh. Dulunya beberapa tahun yang lalu, tahun 2000 berapa ya, 2010 rasanya. Nah, itu kan BlackBerry itu handphone, misalnya saya sebutkan di elektronik itu ada BlackBerry, tapi sekarang tidak ada lagi, digantikan oleh Android. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada inovasi produk. Nah, jadi di siklus produk itu tahapan pertama adalah grow atau pertumbuhan. Nah, yang kedua nanti dia akan naik menjadi pengenalan. Nah, setelah pengenalan baru dia nanti di titik puncak atau maturity. Nah, kalau sudah di titik puncak, kalau dia tidak menurunkan grade-nya melalui inovasi, maka dia akan decline, akan mati produknya. Nah, jadi kita perlu itu kalau pada saat kita naik di atas, mencapai kepuncakan kejayaan misalnya bisnis, karena banyak sekali produk-produk yang dibeli oleh orang lain, maka kita perlu menurunkan itu melalui inovasi. Inovasinya dalam bentuk apa? Misalnya ada penambahan fitur. Nah, pergantian dari packaging atau kemasan. Terus itu apalagi menambah varian baru. Nah, itu salah satu inovasi produk supaya produk kita tetap diminati oleh konsumen. Nah, seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang memiliki usaha atau ingin memiliki usaha, mungkin bisa lebih inovasi lagi, kreativitasnya ditambah lagi. Terus juga yang namanya kita udah berada di 4.0 ya kan, di era digital ini, mana sih orang yang masih ketinggalan gitu loh, karena kita juga harus grow, harus meningkatkan mengikuti alur peradaban atau perkembangan zaman gitu lah. Ada lagi? Ini maaf nih Moni ya, jadi sekarang ini bukan 4.0 tapi 5.0 sekarang. Sudah 5 ya? Iya, sudah 5. Nah, jadi kan ada penambahan lagi nih. Jadi 5.0 itu di mana digitalisasi juga berkaitan dengan fisik. Jadi ada inovasi-inovasi yang lainnya lagi. Jadi tidak hanya nanti di bidang wiraswasta saja atau entrepreneur saja. Jadi semuanya akan berubah. Salah satunya di pemerintahan. Jadi kalau ada usungan di smart city. Jadi kota pintar. Nah, salah satunya nanti itu akan diusung di IKN. Nih di pendirian Ibu Kota Nusantara. Nah, itu. Jadi ada smart city. Jadi sudah ada seperti itu. Nah, jadi kan kita nih perlu ternyata kalau kita tidak banyak atau tidak mengikuti, berarti tertinggal sekali nih ya kan. Iya, jadi perlu kita melihat. Jadi belajar itu juga tidak hanya dari misalnya kita lebih tua, oh ini anak muda nih tidak bisa apa-apa, misalnya seperti itu, pandangan seperti itu tidak bisa seperti itu menurut Ibu. Kenapa? Karena kita belajar dari berbagai usia. Iya, betul. Anak-anak muda sekarang itu lebih canggih daripada anak-anak orang-orang tua. Jadi kalau kreativitas menurut saya lebih banyak tuh di anak muda. Tapi orang-orang yang lebih tua itu lebih banyak pengalaman, karena dia udah duluan lahir nih pada anak-anak muda ya kan. Tapi kalau yang masalah digital ini itu tuh kebanyakan dari anak-anak muda. Iya, betul. Karena dia lebih kreatif dan dia lebih banyak untuk mencoba hal-hal yang sekarang ini kan sangat menarik nih. Nah, jadi dia mencoba. Karena mungkin maraknya di era sekarang kan, jadi
anak-anak makin merasa tertantang gitu Iya, betul. soal perkembangan digital di era sekarang. Betul. Oke. Nah, betul. iya, betul. Mungkin dari Bapak tadi, apakah kita harus gitu loh berwirausaha, apalagi kan di era sekarang gitu. Nah, jadi untuk apakah kita harus berwirausaha? Sebenarnya itu kembali lagi ke passion masing-masing. Oke. Apakah dia apakah dia mau berwirausaha atau tidak. Nah, jadi di sini jadi semua orang itu tidak bisa kita tuntut kamu harus jadi ini ya, jadi ini ya, jadi ini tidak. Jadi kita lihat dulu passionnya seperti apa. Jadi peminatannya seperti apa. Jadi ada juga yang memang ingin murni menjadi wirausahawan atau entrepreneur, ada juga. Tapi ada juga dia sebagai pegawai tapi juga sebagai entrepreneur. Ada juga seperti itu, tidak masalah tuh. Jadi tergantung passionnya seperti apa. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sejarah kita dari era Rasul ya, Rasulullah SAW beserta para sahabat dan khalifah seterusnya, itu juga kalau kita menteladani Rasul, itu beliau juga adalah seorang pembisnis. Nah, beliau juga seorang negarawan. Nah, jadi selanjutnya beliau jadi panglima perang. Nah, itu semua fungsi kenegaraan tuh ada di beliau, bisnis ada di beliau juga. Nah, jadi tergantung kita mau yang seperti apa. Misalnya kita seorang pegawai misalnya ingin jadi entrepreneur, itu nggak masalah. Cuman nanti dilihat poin-poinnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita menjadi pengusaha tapi kita melalaikan tugas kita sebagai pegawai, misalnya sebagai ASN. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi ada tekniknya, ada cara-caranya supaya ini jalan, itu juga jalan seperti itu. Jadi kita nggak harus ya wajib gitu, nggak wajib untuk menjadi entrepreneur. Betul. Cuman kita harus bisa memposisikan diri kita, harus lebih menggali lebih dalam lagi ilmu-ilmu apa sih yang harus kita dapat, apa sih passion kita gitu loh, untuk betul. menuju apa yang kita inginkan gitu. Jadi ini teman-teman, sebelum kita menutup acara kita pada siang hari ini, mungkin ada closing statement dulu nih dari Ibu Elida. Mungkin silahkan kata-katanya buat kita semua nih. Ya, baik. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menjadi entrepreneur? Memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah belajar menghadapi tantangan. Kenapa? Karena semuanya itu yang kita jalani itu sebenarnya tidaklah mudah. Nah, jadi ada banyak hal nantinya yang akan terjadi, baik itu senang ataupun tidak yang kita rasakannya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita langsung down dengan tantangan yang kita hadapi. Nah, karena apa? Semua tantangan itu pasti ada solusinya. Solusinya pasti ada. Yang selanjutnya berpikir itu keluar dari pikiran orang lain. Dalam artian misalnya orang lain melakukan A, kita bisa melakukan yang lain. B, C, D misalnya. Lebih jauh lagi kita berpikir. Nah, disitulah nantinya bentuk-bentuk kreativitas akan muncul di dalam diri orang lain. Nah, salah satu contohnya tadi yang saya sebutkan, misalnya sama produknya tapi ada beberapa temuan-temuan atau inovasi yang bisa dihasilkan. Nah, itulah yang nantinya yang akan membentuk value atau nilai yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah dapat menginspirasi orang lain. Jadi tidak semua orang itu bisa menginspirasi. Betul. Kenapa? Karena orang-orang yang menginspirasi ini ternyata punya karakter yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya inner beauty. Like laki-laki ada nggak inner beauty-nya misalnya? Itu kan inner beauty, kecantikan dari dalam. Apakah laki-laki ada kecantikan dari dalam? Jadi inner beauty itu tidak identik dengan gender. Jadi semuanya sama, laki-laki ataupun perempuan, dia punya daya tarik masing-masing. Ada inner beauty-nya. Orang-orang yang menarik ini kenapa? Karena apa? Yang pertama kita jaga adalah pikiran positif.
Orang-orang yang punya pikiran positif itu biasanya dia ada punya apa ya? Punya aura positif. Aura positif yang bisa menarik orang lain. Walaupun misalnya dia sederhana saja, tapi kenapa ya saya suka dengan dia, saya nyaman dengan dia. Itu karena itu tadi dia punya karakter. Dia punya inner beauty. Nah, selanjutnya meningkatkan nilai diri kita. Nah, peningkatan nilai-nilai diri itu bisa melalui penggalian ide-ide. Penggalian ide-ide tadi kita lihat dari yang pertama adalah pengalaman diri kita, dan juga ada pengalaman dari orang lain. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa mengikuti seminar-seminar, workshop, talk show misalnya, ataupun menonton video-video inspiratif, ada tuh banyak tuh, belajar. Pasti yang dikatakan mereka adalah kegagalan. Coba lihat kegagalan, banyak kegagalan yang diceritakan. Tidak, saya sukses ini, saya banyak ini punya. Tidak seperti itu mereka. Pasti dia mengatakan, saya dulu berapa kali saya gagal. Saya ditolak. Saya tidak diterima di perusahaan besar. Tapi saya tidak putus asa. Nah, itu poinnya, saya tidak putus asa. Yang kedua, saya tetap berani mencoba. Yang ketiga adalah harus ada kolaborasi atau kerjasama teamwork, kerjasama tim yang baik. Nah, jadi belajarlah banyak mempunyai teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman ini, mohon maaf ya, teman-teman ini sebenarnya ada yang baik, yang tulus, ada yang tidak. Nah, kenapa yang saya sebutkan tidak tulus? Misalnya dia ingin hanya melihat strategi kita, kelemahan kita di mana. Karena yang paling berbahaya itu adalah musuh dalam selimut. Artinya dia tahu kelemahan kita. Iya, betul. Dia pada saat dia berbuat jahat misalnya dengan orang ini, ingin menghancurkan karir ataupun usahanya, itu tepat karena dia tahu kelemahannya di mana. Nah, tapi ingat ya, teman-teman yang tulus itu yang perlu kita pegang erat. Kenapa? Karena orang-orang yang tulus ini pada saat kita berhasil ataupun kita gagal, dia akan tetap bersama kita. Nah, itu. Jadi memang orang-orang sahabat-sahabat ataupun orang-orang tulus itu memang volumenya tuh sangat kecil. Iya, betul. Ya kan, sangat kecil itu memang. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena memang seperti itu. Dalam dunia bisnis, dalam dunia karir, itu pasti ada seperti itu. Nah, itulah yang saya tutup di poin 12 itu adalah harus mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual. Walaupun hal-hal itu terjadi pada kita misalnya, kita tetap move on. Karena apa? Karena kita punya pondasi. Pondasi ke spiritual tadi. Kan ada seperti itu, misalnya orang gimana dengan kita, pasti kita akan ada perlindungan. Mereka tidak tahu perlindungan dari mana kan, ternyata perlindungan dari Tuhan. Nah, Tuhan Allah ini yang nanti akan membimbing kita. Membimbing kita, ya ini loh salah, ini ya benar. Pada saat kita dihadapkan kepada orang-orang yang jahat misalnya, berarti itu kalau kita kecerdasan spiritualnya sudah bagus, itu bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Kan kita tidak down tuh, ya kan? Tidak down. Oh, ternyata Allah ini menguji kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang jahat, yang ingin mendownkan kita, ingin menjahati karir ataupun bisnis kita misalnya. Nah, kalau misalnya tidak ada kecerdasan spiritual, itu yang nantinya banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya orang mengambil bisnis orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat misalnya. Nah, itu karena kecerdasan spiritualnya tidak ada. Karena dia orientasinya adalah profit oriented. Dia hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Sebenarnya keuntungan itu tidak hanya soal materi, tidak. Ternyata keuntungan itu berkaitan dengan kedamaian. Kedamaian hati. Kalau orang misalnya rumahnya banyak ini tapi dia tidak tentram, tidak damai. Kan tidak ada nikmat, tidak terasa nikmat, itu tidak terasa. Nah, pada saat ada kedamaian itu dia akan lebih mudah. Nah, itu tadi kata saya, ada inner beauty, ada aura positif yang akan mendatangkan
magnet-magnet Hal-hal baik, positif yang ya hal-hal yang baiknya nanti datang. Walaupun misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia betul. karena dia sudah memfilter itu bahwa ini adalah ujian, jadi dia hadapi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya harus menjaga pikiran-pikiran positif. Positif. Jadi misalnya ada orang yang jahat dengan kita tadi ya, di bisnis misalnya ada yang menjahati misalnya, jahat dengan kita. Nah, bagaimana tanggapan kita? Kita tidak boleh membalas walaupun kita punya kesempatan. Ya kan, itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat Nabi Yusuf sudah berhasil jadi perdana menteri, ada saudara-saudara beliau yang dulunya menjahati beliau membuang ke dalam sumur. Pada saat membagi makanan, Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara saya nih yang dulu ini menjahatin saya, dibuang saya waktu kecil di dalam sumur. Tapi apakah Nabi Yusuf membalas? Kan tidak. Rasul juga seperti itu, ya kan? Nah, apakah beliau membalas? Tidak. Jadi misalnya tapi mereka itu misalnya mukanya merengut aja sama saya, biar aja diatakan aja, asal jangan kita seperti itu, ya. Karena bagian dari berbisnis, misalnya berkarir, itu bagian dari amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita tetap mandiri, jangan takut untuk ditinggalkan. Jangan takut kita ditinggalkan oleh orang lain. Karena semuanya pasti akan meninggalkan kita. Betul. Ya kan? Dengan sebab apapun tanpa sebab. Iya, hanya kita diri sendiri. Ya kan? Semuanya pasti akan meninggalkan. Karena semua yang hidup pasti akan mati. Mati kah? Mati meninggalkan atau mati beneran misalnya. Jadi harus mandiri. Mandiri itu artinya kita bisa melakukan sesuatu. Walaupun manusia ini fitrahnya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya dia tidak bisa lepas dari orang lain. Tapi mandiri di sini, misalnya kita bisa melakukan, kita lakukan. Meminta pertolongan orang ada batasnya. Kalau ketergantungan itu yang tidak tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, terus itu harus berpikir kreatif dan inovatif, karena kreativitas dan inovasi ini harus selalu berkelanjutan. Sustainable ya. Jadi kalau dia stagnan itu tidak akan berjalan. Coba kan nantilah untuk tren-tren di 2024 nih masih belum kelihatan nih trennya apa nih. Nanti kita lihat dulu trennya seperti apa. Nanti apakah ada perubahan lagi kah nanti atau gimana? Ini masih belum tahu saya. Di 2024. Nah, jadi untuk era-era seperti ini harus kita ikuti semuanya. Dan itu tadi semuanya anak muda atau orang tua itu semuanya harus belajar dari semuanya. Karena apa? Karena itu tadi kata saya, orang tua pun masih belajar dari anak-anak muda. Saya misalnya, saya tidak malu misalnya bertanya dengan mahasiswa, ini apa ya sebenarnya seperti ini? Ini apa? Ternyata banyak banyak istilah-istilah kekinian yang kita tidak tahu. Iya, betul. Nah, itu kan apakah mereka ciptakan atau menjadi tren? Ada plesetan misalnya, bisa juga sih saya ini apa sih sebenarnya? Oh, seperti ini. Ternyata itu hanya jadi viral. Wah, sekarang ini kalau misalnya kurang berprestasi nggak diapresiasi. Yang penting viral. Maksudnya minim prestasi tapi viral, dia akan diberikan reward. Ada wadahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi pesan-pesan, dan kita juga udah banyak sekali membahas soal gimana cara set up our mind gitu loh. Cara gimana kita set goal kita buat menjadi entrepreneur gitu loh. Udah dikasih pencerahan juga nih oleh Ibu Elida gitu, gimana caranya biar kita bisa lebih kreatif lagi, lebih berinovasi lagi, apalagi kita udah berada di era digital sekarang ini. Nah, mungkin kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Elida. Selamat tahun baru juga. Mungkin sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.